Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat semua. Walaupun memang di sini banyak sekali virus-virus di sekitar kita ya. Kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu materi tentang virus. Pastinya kalian tidak jauh-jauh dengan materi yang akan kita bahas ini. Karena ini materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, ini ada video. Silakan kalian lihat video yang ada di depan. Ini videonya adalah mengulas beberapa tahun yang lalu mengenai kasus COVID-19. Selamat diperhatikan videonya. WHO meminta informasi lanjut tentang pemerintah China dan membentuk tim yang diawasinya. 4 Januari 2020, WHO melalui akun Twitternya mencuit munculnya kasus pneumonia baru di Wuhan, Provinsi Hubei, China. 2 Januari 2020, WHO menjelaskan kasus baru pneumonia di Wuhan melalui sistem yang akan diakses semua negara anggota WHO dan menunjukkan tindakan pencegahan risiko penyakit infeksi pernapasan akut. 9 Januari 2020, WHO melaporkan penyebab dari wabah baru ke Wuhan oleh virus corona jenis baru. 10 sampai 12 Januari 2020, WHO menerbitkan pedoman penanganan wabah penyakit baru, mengadakan konferensi bersama para ahli diagnostik laboratorium global. 13 Januari 2020, Thailand melaporkan kasus konfirmasi novel coronavirus pertama yang ditemukan di luar kota Wuhan. Disusul panduan protokol pemeriksaan RT-PCR dan WHO untuk mendiagnosa virus baru corona. 24 Januari 2020, Prancis mengonfirmasi 3 kasus novel coronavirus. Ketiganya baru saja mendarat dari kota Wuhan. 25 dan 27 Januari 2020, Direktur Regional WHO untuk Eropa dan Asia Tenggara. Jadi yang sudah kalian lihat, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video ini? Apa yang kalian ingat kembali dari video yang sudah dilihat tadi? Ya, COVID-19 itu dulunya memang pertama kali ditemukan di China pada tahun 2019. Pada akhirnya mulai menyebar ke seluruh dunia itu tahun 2020. Sampai berapa tahun lamanya? Sampai 2022 ya. Ya, hampir berapa tahun kalian di rumah saja? Hampir 2 tahun di rumah saja. Dengan pembelajarannya juga dengan sistem daring juga ya. Jadi banyak sekali pengalaman yang kalian dapatkan ketika COVID-19. Apakah di sini ada yang pernah kena COVID? Siapa yang pernah? Coba, apa yang dirasakan pada waktu itu? Selain COVID-19, kira-kira penyakit apa lagi yang disebabkan oleh virus? Flu burung, terus apa lagi? HIV AIDS, apa lagi? DBD, Ebola, malaria, terus apa lagi? Dan penyakit yang disebabkan virus lain ya. Tidak hanya menyerang pada manusia, tapi virus juga menyerang hewan dan juga tumbuhan. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan melakukan asesmen awal dulu. Asesmen awal terkait dengan materi virus. Tapi ini mudah saja karena ini pengetahuan awal kalian tentang virus ya. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Ini kita main kuisis ya. Kuisis. Mana mengerjakan 10 menit. Diri lock. Kalau nggak muncul.
dan Syifa. Dan ini juga nilainya banyak yang 100. Nah, kita lihat yang 100 banyak. Repot ya untuk kita semua. Ternyata kalian sudah tahu tentang virus ya. Iya, kita nonton PDP ya. Ya, ternyata materi virus itu memang tidak begitu susah kalau karena kita sudah mengenal itu ya. Tinggal bagaimana kita nanti akan mempelajari lebih mendalam lagi tentang materi virus. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti berpikir kritis dan kreatif dan juga kalian akan berkolaborasi dengan teman, kemudian kalian akan mendeskripsikan ciri umum dan struktur tubuh virus serta cara hidup dan juga reproduksi dari virus, dan nanti kalian juga akan mengetahui manfaat dan juga bahayanya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari ini. Nah, selanjutnya di sini ada video lagi. Video ini berkaitan dengan virus versus bakteri. Dari wujud kejadian bakteri itu sel hidup, sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau hidup berat berarti itu jelas kecil, tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil, karena nggak bisa dibedakan biasa. Dari cara dikembangnya pun berbeda. Miliaran tahun lalu sudah ada bakteri bisa tumbuh dalam sekali. Virus cuma bisa bertahan untuk di makhluk hidup lain dan itu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi memang bisa sangat-sangat ditutup. Mereka mestinya menyiapkan antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa bertahan? Sebelumnya, karena mereka punya banyak aktivitas infeksi. Bakteri jarak adalah makhluk yang siap tumbuh dengan berganti diri atau masih racun. Ya, tadi itu kalian sudah melihat bedanya virus dan bakteri. Apa saja tadi bedanya virus dan bakteri? Bakteri bisa menghasilkan energi karena dia memiliki sel. Kalau virus tidak menghasilkan energi karena dia tidak punya sel, bukan sel ya. Virus dikatakan makhluk transisi. Terus apa lagi? Ukurannya gimana? Virus sangat kecil. Kalau bakteri kecil, kalau virus sangat kecil. Terus apa lagi? Cara melawan. Kalau virus dengan antivirus atau vaksin. Kalau bakteri dengan antibiotik. Ada lagi selain itu? Ya, berkembang biaknya kalau bakteri bisa secara mandiri, kalau kita harus menumpang di sel inang. Sel inang itu berarti apa tadi? Tempat di mana virus itu berkembang biak dan dia menumpang, gitu ya. Ya, selanjutnya kita bahas untuk materi ciri-ciri tubuh virus. Silakan kalian lihat sesuai dengan video yang sudah kalian lihat. Ciri tubuh virus itu dalam klasifikasi kan tidak dimasukkan ke indo manapun ya. Masih ingat ya klasifikasi kemarin ya? Virus belum masuk ke indo karena virus itu adalah makhluk peralihan antara hidup dan tak hidup. Jadi punya ciri hidup juga punya ciri tak hidup. Makanya disebut makhluk transisi atau peralihan. Nah, ini yang membedakan, yang menyebabkan virus masuk ke dalam golongan benda mati dan virus masuk golongan makhluk hidup. Kenapa dia disebut benda mati? Karena virus bukan merupakan sel atau disebut aseluler. Ya, jelas kalau dia tidak punya sel, dia itu ya tidak punya bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, dan seterusnya. Kemudian virus itu dapat dikristalkan dan virus itu dapat berkembang biak di dalam sel hidup lain. Makanya tadi dikatakan bahwa virus punya sifat parasit intraseluler obligat. Tadi di soal juga sudah ada ya. Kemudian dia dikatakan sebagai makhluk hidup karena tubuhnya tersusun dari asam nukleat. Asam nukleat itu apa? DNA atau RNA. Kalau virus itu
DNA ya punya RNA. Itu yang membedakan virus dan makhluk lain. Kemudian virus itu mampu bereproduksi, walaupun reproduksinya harus membutuhkan sel inang. Jelas ya? Kemudian selanjutnya, nah, ukuran tubuh virus. Ukuran perbandingan virus jika dibandingkan dengan, di situ ada sel darah, ada sel bakteri E. coli. Coba kalian lihat perbandingannya. Yang sel darah dengan sel bakteri E. coli ini hampir 1/10-nya ya. Coba kalian lihat di situ. Sel darah punya ukuran 10.000 nanometer, sel bakteri punya ukuran 1000 kali 3000 nanometer. Sel bakteri dibandingkan dengan virus, coba itu seperberapanya kira-kira? Seper-30-nya mungkin ya. Ya, jadi di situ sel bakteri 1000 kali 3000, smallpox virus yang ukurannya paling besar saja itu 200 kali 300 nanometer. Sedangkan bakteriofag lebih kecil lagi, 50 kali 225 nano. Polio lebih kecil lagi, hanya 30 nanometer. MV virus 15 kali 300 nanometer. Itu ukuran perbandingan virus. 1 nano itu berapa meter sih? Seper 1 miliar ya. Mikro aja seper 1 juta. Jadi nano itu seper 1 miliar. Jadi 10 pangkat min 12. Ya kalian bayangin lah, ukurannya berarti sangat kecil. Silakan. Selanjutnya, tadi juga di video sudah ada tentang bentuk-bentuk virus. Ada yang matang, bulat, oval, filamen, poliedral, dan seperti huruf T. Umumnya sebagian besar itu yang bulat. Ada juga yang terkenal ini yang seperti huruf T yang disebut bakteriofag. Kita lihat untuk video bentuk virus utamanya yang bulat dan seperti huruf T. Ini struktur tubuh virus ya. Lihat dulu. Kalau kurang jelas kalian lihat saja bagian-bagiannya. Ini nanti sebagai acuan kalian mengerjakan LKPD. Sudah ya. Ini adalah struktur tubuh virus yang nanti akan kita diskusikan. Jadi untuk memperjelas materi ini, nanti kita akan berdiskusi terkait dengan struktur tubuh virus. Saya bagi kalian dibagi menjadi 9 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Satu sini ya. 2, 3 mana 3? Ini kelompok berapa? 3 lah ya berarti ya. 3 itu berarti 3 Bu. Ini 3, ini 1, 3, ini 2, ini nggak tahu. Ini berapa? 5. Ini 6. Ini kamu maju. 7, 8, 9. Ya. Saya jelaskan dulu. Silakan duduk dulu. Ya. Ini nanti saya akan bagikan lembar diskusi untuk kalian. Di sini sudah ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan. Jadi nanti saya akan membagikan sebuah puzzle. Nanti silakan kalian gunting puzzle tersebut, kemudian nanti tukar dengan teman di kelompok lain. Ya, jadi jangan sampai dapat puzzle yang sama. Nanti setelah itu puzzle itu silakan ditempel pada lembar yang sudah disediakan di sini. Ya, tempel di sini, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Itu ya, paham ya? Ya, saya bagi saja LKPD-nya, ini puzzle-nya. Silakan digunting sesuai alur ya, gunting sesuai alur. Ya, nanti tukar dengan Gua kaget. ini kelompoknya mana? Ibu. Di sini. Oh, di mana?
Nah, silakan dipotong sesuai jalurnya, sesuai alurnya. Mungkin bisa bertugas. Ya, silakan digunting dulu puzzle-nya sesuai alur ya. Yang pertama dilakukan gunting dulu puzzle-nya, karena puzzle-nya nanti akan ditukar dengan kelompok lain. Itu dulu. Silakan dikunci puzzle-nya biar cepat guntingnya. Ya, acak dulu nanti ditukar nanti saya cek. Aku sama terakhir. Mbok. Atas ya. Influenza. Oh, jadi bisa. Agak ke atas nggak apa-apa. Nutupin ini nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Ya. Nutupin tulisannya nggak apa-apa. Ya. Ya, ini besok akan kita presentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan tunjuk jari siapa? Ya, silakan semuanya fokus dulu ke depan ya. Silakan. Susilo, silakan berikan refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kamu rasakan? Virus seperti ciri-cirinya, serta perbedaannya dengan bakteri. Ya, itu yang kamu pelajari ya, virus, kemudian cirinya, perbedaan dengan bakteri, kemudian yang kamu rasakan apa, Mas? Perasaan saya cukup senang karena mempelajari walaupun tidak diulang dari SMP, tapi kita kembali lagi di SMA.
mungkin di kesempatan kita lagi Diberi lagi materinya. Kemudian selanjutnya apa yang kalian kesulitan apa yang kalian alami ketika belajar? Ada yang mau mengungkapkan? Siapa mau mengungkapkan? Silakan Mbak. Kira-kira kesulitan apa? Kamu di mana kesulitannya untuk mempelajari materi ini? Sulit mencari materinya. Ya mungkin materinya masih ini ya belum begitu paham ya dengan materi yang sudah dipelajari. Ya, oke. Jadi itu refleksi yang sudah kalian ungkapkan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ya silakan boleh dulu. Selanjutnya apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengungkapkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa? Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ya, bagus sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Rafa. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, oke. Berarti pembelajaran siang hari ini sudah selesai. Silakan minggu depan dipersiapkan untuk presentasinya. LKPD-nya kalau sudah selesai nanti silakan dikumpulkan. Ya, saya akhiri cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.